berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Yes, amin. Puji Tuhan, benar pada saat kita bersyukur, kita meminta, Tuhan berikan, Tuhan jawab doa-doa kita. Selamat datang Kak Eva, selamat bergabung yang lain. Senang jumpa di Zoom meeting.
Nanti kita akan dengarkan sharing dari Ibu Sun. Terima kasih Ibu Sun sudah bersedia datang mengisi meeting kita, berbagi berkat sharing firman Tuhan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan Ibu Sun. Nanti habis Ibu Sun sharing, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kita kasih waktu, nanti dipersilahkan. Saya langsung berikan ke Ibu Sun. Silakan Ibu Sun. Oke, selamat siang ya di sana juga di Qatar. Selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi ya untuk waktu Qatar ya. Selamat berjumpa kembali walaupun dalam batasan Zoom, tetapi saya percaya hati kita semua haus untuk Tuhan sebetulnya. Bukan sekedar mendengar pengajaran, tetapi kita haus untuk mendengar Tuhan berbicara sesuatu. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Anda yang sudah besar, anak-anaknya mungkin, dan yang masih single, tetapi yang pasti saya berdoa kebenaran ini bisa berbicara buat setiap kita, ya, tidak hanya dalam konteks parenting. Ya, walaupun saya akan banyak bicara konteks parenting, tetapi kebenarannya sangat-sangat penting buat setiap kita alami dan kita hidupi. Nah, saya akan share screen. Oke. Ya, hari ini saya akan bicara tentang parenting with grace. Ya, bagaimana kita semua bisa belajar bahwa sesungguhnya bagaimana kita menjadi orang tua atau kita yang pernah menerima pola asuh dari orang tua kita dengan kasih karunia, penuh kasih karunia. Ya, dalam bulan-bulan ini 4-5 bulan terakhir di gereja lokal kami banyak bicara tentang kehidupan kasih karunia. Bagaimana kehidupan kasih karunia yang benar dan bagaimana kita tidak sia-siakan kasih karunia, tapi kita juga mengerti kedalaman kasih karunia. Ya, tetapi juga hari ini kita bicara bagaimana kita menjadi orang yang penuh kasih karunia. Ya, nah. Oke. Ya, tantangan apa sih yang sebenarnya yang terjadi dalam era digital sekarang ini dalam mendidik anak yang saya lihat dan saya ada sedikit diskusi dengan Lisma ya dan teman-teman lain yang dimana kami sudah mengadakan seminar dalam masa pandemi ini dimanapun kita berada. Ya, saya melihat banyak orang tua kelelahan. Ya, banyak orang tua lelah dengan anaknya, lelah dalam kondisi ya kita sendiri lelah, kadang-kadang kita ada dalam kebosanan, kita ada dalam hal pergumulan. Tuhan, what is next? Ya, apa sih yang berikutnya? Bagaimana kita harus berjalan terus? Dan yang kedua, kondisi anak yang tidak sesuai harapan, mungkin secara fisik, secara mental, secara rohani. Ya, mungkin itu yang terjadi. Ya, kita melihat anak-anak kita kok tidak seperti yang kita harapkan. Ya, mungkin ada kelemahan secara fisik, kelemahan secara mental, kurang rohani. Nah, ini banyak terjadi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana media sosial sudah banyak mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita, tidak seperti era sebelumnya. Era pandemi membuat media sosial pengaruhnya jauh lebih kuat. Dan ini menjadi sebuah goncangan baru untuk keluarga-keluarga, untuk anak-anak, terutama anak-anak remaja dan anak-anak kecil pun. Ya, sehingga banyak orang tua kewalahan. Inilah era di mana saya paling banyak menerima parenting seminar, juga sangat banyak sekali, lebih banyak daripada sekedar offline. Ya, waktu saya offline. Ya, kelihatannya sekolah-sekolah juga. Kemarin malam kami baru menyelesaikan sebuah rangkaian dari coaching teens yang 4 kali berturut-turut ya setiap minggu, dan itu mencakup sampai 300 lebih peserta dari berbagai negara juga ada. Ya, waktu kami mengadakan seminar Raising Kids, di mana yang untuk anak usia pra remaja itu bisa kira-kira sampai 600-700 akun yang terdaftar, dan bagaimana juga masuk ke radio-radio. Ya,
berarti betapa banyaknya desperate. Dan kalau menjawab pertanyaan itu bisa sampai sejam ya. Memang kami batasi sejam karena tidak pernah ada habisnya ya. Nah, rata-rata banyak sekali masalah 3 hal pertama ini. Nah, 3 hal pertama ini menjadi sebuah tantangan buat orang tua. Kenapa? Karena orang tua merasakan betapa mereka membutuhkan banyak hikmat ya dalam mendidik anak. Bagaimana sih cara yang benar supaya mereka tidak jatuh dalam cara yang salah, dan bagaimana tujuannya benar ya. Sepertinya semuanya terguncang. Apa yang sudah dibangun, bukankah selama ini sudah ada pilar gereja, pilar sekolah yang menolong ya, atau mungkin pilar yang lain ya, tetapi yang pasti 3 pilar keluarga, sekolah, gereja itu menjadi pilar yang utama, dan sekarang menambah dengan pilar media sosial. Ya, nah disinilah kita harus hati-hati, dan bagaimana kita tetap harus melihat kebenaran tidak pernah berubah, cara bisa berubah, ya. Artinya dalam konteks bisa berubah. Nah, kita mau belajar hari ini yaitu parenting with grace, ya. Tentu saja tidak bisa semuanya kita bahas. Saya ingin membuka bagaimana kita menghadapi tantangan ini sedikit, ya, karena 1 jam tidak bisa menjawab semuanya. Tetapi saya berharap ini memberikan inspirasi buat kita. Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana bila orang tua lelah dalam mendidik anak? Ya, saya tidak tahu dari kira-kira belasan ibu-ibu yang ada di sini. Ya, mendidik anak itu tidak ada yang tidak lelah. Mau pakai cara seminar apapun ya, selalu lelah. Selama kita namanya urus anak, mengurus manusia, lelah. Ya, kalau sampai hari ini selain saya yang anaknya sudah besar, juga Ibu Ing, ya kita mengerti ya. Era sekarang berbeda dengan era yang dulu ya, dan bagaimana kita harus terus-menerus melihat kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti buat setiap kita. Ya, masalahnya kadangkala sekalipun kecanggihan bertambah, tetapi tidak membuat kita harus berkecil hati. Ya, memang dunia bertambah hebat, mungkin tambah kuat, tapi kita bisa menjadi tambah lelah loh. Ya, buktinya peran orang tua tidak bertambah ringan sekarang gara-gara ada media sosial yang gitu canggih ya. Nah, mari kita lihat. Parenting itu sebuah perjalanan antara orang tua dengan anak. Sekaligus parenting adalah sekolah bagi orang tua. Sekolah apa sih sebenarnya buat kita? Parenting itu ya sekolah untuk kita sebenarnya orang tua belajar, berubah waktu didik anak kita. Kalau makin salah kita juga harus belajar, sebenarnya kita juga salah. Ya, karena mau era internet, era digital, tetap saja peran orang tua besar. Karena yang memberikan HP, memberikan laptop adalah orang tua. Bukan salah HP dan laptop, bukan salah tab. Ya, tetapi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita dan mendampingi anak-anak kita terus-menerus sampai dia bisa dewasa dengan benar. Ya. Jadi waktu kita berubah, sebenarnya anak-anak kita berubah. Ya, nah, inilah yang disebut sekolah bagi orang tua. Ya, banyak orang tua dulu berkata, kalau mau anak kita dewasa kita nikahkan, betul nggak Bu Ing? Katanya dulu. Ya, ternyata bukan cuma berhenti di situ, udah nikah ternyata susah juga. Sesudah punya anak, susah lagi, sekolah lagi. Nah, itu yang disebut lewat sebuah tanggung jawab demi tanggung jawab. Sebenarnya kita sedang belajar apa? Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Apa arti sekolah kehidupan? Artinya sekolah bagaimana kita melihat hidup ini itu pakai caranya kita atau caranya Tuhan. Ya, banyak orang walaupun udah kenal Tuhan tetap aja pakai cara kita. Ya, akhirnya hidupnya sama aja begitu. Ya, kita harus mengerti orang tua itu ya harus belajar berubah. Karena perubahan dalam mendidik anak itu mulai dari orang tua, bukan dari anak. Ya, cara didik anak kita kalau kita berubah, maka anak juga berubah. Kalau cara kita berubah lebih baik, anak juga bisa lebih baik. Jadi kelelahan dan kejenuhan ada hal yang normal dalam sebuah perjalanan. Apalagi waktu pandemi ini ya sekarang udah mulai buka offline ya, anak mulai sekolah online, dunia digital mempengaruhi. Nah, ini semua bisa berubah. Kondisi keadaan sekitar kita bisa berubah-berubah. Tetapi satu hal yang tidak boleh berubah yaitu visi di dalam mendidik anak. Visi dalam hidup kita kepada Tuhan, kepada tujuan yang kekal itu harus jelas. Ya, kekristenan banyak goncang. Nggak tahu di Doha, di Indonesia goncang kalau saya lihat. Karena gereja-gereja kan baik tutup tuh. Ya,
Nah, disitulah menjadi batu ujian. Ya kadang-kala kan kita menyanyi, Tuhan hebat, Tuhan berkuasa, Tuhan luar biasa. Tapi ternyata waktu kita hadapin ini, semuanya nyumpet di dalam rumah. Nggak salah juga karena kondisi kan. Ya, tetapi seberapa kita bisa menerobos kondisi ini, seberapa kita tetap melayani manusia. Ya, misalnya, waktu kondisi COVID, sebagai anak Tuhan, dan hambanya, saya tidak bisa tidak keluar karena kadang saya harus keluar untuk menolong orang-orang yang sakit. Kita harus tumpang tangan dengan iman karena mereka butuh ditolong. Kadang mereka butuh tetap dipeluk. Di luar ada kondisi COVID. Ya, kita memang sempat online tapi akhirnya kita buka gereja dengan offline. Bahkan waktu kita online pun dengan live streaming, sampai hari ini masih live streaming. Dan hari ini kita sudah offline, ya offline kita itu sudah lama kita jalankan. Kita cuma sempat kepotong sedikit-sedikit. Karena kita lihat ya orang lagi tidak dibuka aja ada orang-orang datang tetap duduk di gereja. Ya berarti mereka berani menerobos. Kenapa? Karena udah kerinduan, sudah tidak bisa. Bahkan ada orang tua datang bilang, lah saya mah hidup berapa tahun lagi saya cuma mau, walaupun lagi live streaming kita mau duduk, kita mau memuji. Siapa yang bisa menahan? Ya masa kita berkata, nggak boleh PPKM. Ya memang kita ngomong, tapi nanti risiko di kita loh. Sebuah kerinduan dia bilang, virus tidak menghalangi saya untuk bisa memuji Tuhan dan duduk. Ya sudah, ya kalau kita usirlah, yang lebih ada iman yang orang tua, mas kita enggak. Ya kita izinkan. Nah itu contoh beberapa, tentu saja itu hal-hal tertentu. Ya artinya, kita harus mengerti perjalanan hidup kita, perjalanan didikan anak kita, visinya harus jelas. Ya, visi yang jelas ini menolong kita untuk bisa melihat apakah pola didik anak kita tidak digoncangkan. Visi apa sih? Ya, visi orang tua bukan sekedar memberikan fasilitas dan pendidikan yang terbaik. Ya, banyak orang tua pikir, aduh anak itu besar harus kasih sekolah terbaik, fasilitas terbaik, apa semua terbaik. Makanya kalau udah giliran daftar sekolah, banyak orang tua itu bingung bagaimana yang terbaiknya. Nah, kita harus mengerti Mazmur 127 ayat 4. Apa? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapakah pahlawan? Orang tua. Anak-anak kita seperti anak panah. Kemana kita mau bawa dia melesat? Itulah visi. Tujuan di mana kita bawa. Itulah visi. Kalaupun kita kasih sekolah, tujuan ujungnya apa? Kan bukan sekedar jadi orang sukses kan. Anak kita itu harus memuliakan Allah melalui apa? Karakter dan pola pikir yang penuh dengan firman. Bukan karakter dan pola pikir yang penuh dengan dunia ini. Dan suatu hari mereka akan melakukan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, cara Tuhan. Ya. Nah, kita harus mengerti kalau misalnya Efesus 6 ayat 4, hai bapak-bapak dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pertanyaannya, waktu kita membidik anak panah, seberapa kita menuju visi? Anak kita dari kecil dibawa ke situ nggak? Misalnya kalau dari kecil kita cuma masalah ulangan kurang bagus, tes yang kurang bagus, hidup kita rasanya pusing seharian, 2 harian. Nah bukankah kita bukan sedang membidik benar? Kita cuma lihat hasil. Sekarang pertanyaan saya, apa sih pengaruhnya cuma SMP kurang prestasi, kurang juara SMA? Apakah itu ada pengaruh terhadap karakter dan pola pikir penuh firman enggak? Ya, apakah itu ada kaitannya dengan panggilan Tuhan enggak? Ya. Nah, kalau kita mengerti ujungnya, kita melihat ada hal yang paling penting dalam didik anak, sekalipun situasi kondisinya tidak memungkinkan. Nah, untuk menuju kepada visi ini, anak-anak kita punya karakter Kristus, pola pikirnya penuh firman, ya berarti kita harus berjalan dengan visi ini kan, benar nggak prosesnya? Ya, Amsal berkata,
didiklah orang muda atau train a child. Ya, a child, didik, melatih anak muda, melatih anak-anak menurut jalan yang patut baginya. In the way he should go. Maka akibatnya apa? Kalau kita mendidik dengan cara jalan yang patut, yaitu jalannya Tuhan, apa akibatnya? Sederhana, akibatnya sampai tua. Sampai tua loh, dia tidak akan menyimpang. Dia tidak akan meninggalkan. He will not depart from the way he should go. Nah, kita harus mengerti inilah sasaran kita didik anak. Sasaran hidup kita sampai hari ini ya. Apakah kita hidup dalam jalan Tuhan nggak? Kok kita atau orang-orang sekitar kita yang disebut Kristen tidak hidup dalam jalan Tuhan, jalan sendiri? Jangan-jangan pola asuh yang orang tua kita lakukan sama kita juga salah. Jangan-jangan. Ya. Kadang-kadang kan buah akan menentukan ya, proses sampai jadi buah kan proses yang menentukan. Nah, kita harus mengerti proses hidup kita pun di dalam jalan Tuhan sebagai orang tua, sebagai orang single, apakah kita ada dalam jalan Tuhan? Ya, ada kaitannya kekekalan. Karena hidup kita di dunia apapun yang kita miliki sementara. Prestasi, piala, apapun itu sementara. Ya, kalau kita nggak mengerti ujungnya, kita akan terjebak kepada yang sementara-sementara ini. Kepada hal-hal yang kita kusut yang tidak penting. Anak-anak kita harus mengerti ujungnya kemana. Ya, kita dulu yang mengerti, kita bawa mereka langkah demi langkah untuk kepada ujungnya dong. Semua anak-anak kan pengen maunya. Apalagi udah remaja, kalau nggak dari awal benar, nanti semuanya kemana-mana. Ya, tiba-tiba kita kaget kenapa anak saya jadi mau kemana-mana ya, bukannya seperti yang saya harapkan. Karena mungkin dari awal kita nggak train in the way he should go atau she should go. Ya, apa yang seharusnya kita, kalau dia lagi salah kita pikir masih kecil, salah masih kecil, masih remaja. Tahu-taunya kan waktu berjalan terus. Makanya masa pandemi ini banyak orang tua goncang, baru tahu anaknya di rumah begini, baru tahu anaknya begini, baru. Kalau di Indonesia begitu. Nggak tahu ya kalau di Doha. Kok anak saya nggak seperti itu? Nah, makanya kita harus mengerti bagaimana orang tua menjalankan visi mendidik anak ini. Kata kuncinya adalah bagaimana kita mendidik. Karena jalan Tuhan adalah janji Tuhan. Jalan Tuhan adalah tujuan Tuhan. Ya, jalan Tuhan ada cara Tuhan. Nah, ini susah nih. Ya, mendidik yang disebut dengan jalan Tuhan itu kadangkala yang ada dalam hidup kita adalah kita nggak sadar, waduh, bagaimana ya? Nah, banyak orang tua nggak tahu, makanya mereka pikir yang penting ke gereja, yang penting sekolah minggu. Nggak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Ya, mari kita akan lihat secara garis besar bagaimana mendidik. Mari kita lihat peran orang tua dalam mendidik itu dalam fase pendewasaan anak-anak. Ya, ini sekilas pandangan bagaimana memahami peran kita. Ya, setiap fase dalam hidup anak itu membutuhkan didikan dan pembekalan dari orang tua dan kehadiran orang tua. Walaupun ada tertinggal, tetap kita harus hadirkan. Anak saya yang kedua, yang pertama Yunike sudah menjadi dokter. Yang kedua itu Benaya, dia latar belakang anak kebutuhan khusus. Walaupun dia tertinggal, anak saya yang kedua, tetapi saya tahu tetap arahnya sama. Ya, peran saya tidak berubah. Ya, tapi saya tahu ujungnya adalah dia harus menjalani cara Tuhan, dia harus bisa mandiri, itu yang saya kejar. Ya, jadi bukan sekedar anak saya bisa hebat bagaimana, bukan. Tetapi yang jadi dokter, bagaimana dia juga jadi dokter, itu saya selalu dari kecil bilang, itu sementara di dunia ini. Tapi jalan hidup dia, ujungnya adalah panggilan Tuhan. Ya, adalah dimanapun dia berada, dia melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan cara Tuhan, walaupun itu sulit. Ya, tapi bukankah siapapun juga sulit? Nggak ada hidup di dunia itu nggak sulit. Kalau nggak mau sulit, nanti kembali kepada 2x1 meter ya tanahnya. Nah, di situ berhenti. Apapun yang kita miliki berhenti. Setiap fase hidup anak, kita harus 0 sampai 6 tahun. Ya, itu adalah impact peran orang tua. Banyak intelektual itu adalah di peran ibu.
Ya, tetapi transisi 5 sampai 6 tahun dan 7 tahun ada transisi peran ayah lebih besar, yaitu basic competencies dan physical. Ya, ini banyak impact. Artinya bukan ibu tidak penting, artinya porsi ayah itu besar. Menanamkan basic skill of life, mandiri yang benar dan tanggung jawab, menjaga tubuh. Nah, itu mulai dikasih. Ya, tanggung jawab itu. Nah, sedikit demi sedikit, makin lama makin besar. Nah, itu impact father lebih besar. Sedangkan dalam sosial, ya, masuk masa umur 11 tahun lewat, kita harus mengerti orang tua. Peran teman-teman tidak bisa dihilangkan. Mereka akan meminta. Mereka akan punya tuntutan dari dalam, karena itu fasenya. Waktu saya berbicara 4 minggu berturut-turut selama 1 bulan ini, November, ya, tentang teens, ya, saya berkata, karena mereka sudah ada kebutuhan sosial sebelumnya nggak kuat. Nah, waktu mereka punya ini, kita harus hati-hati. Makanya selama 0 sampai 11 tahun, ya, kalau saya sebutnya modul raising kids saya, apakah itu sudah ditanam banyak nggak orang tua? Ya, kalau tidak banyak, peers lah yang akan menanam lebih banyak. Ya, nah, peers lah yang akan mempengaruhi. Sedangkan dalam umur 12 sampai 18, ya, itu social skill mereka akan terus bertambah atau berkurang. Nah, di sinilah orang tua harus mengenali. Saya nggak bisa menjelaskan total ya. Oke? Ya. Nah, peer impact berarti peran orang tua makin menurun. Ya, paling tidak papa mama itu perannya maksimal 70%. Maksimal. Ya, minimal 30% teman masuk. Tergantung nih hubungan orang tua anak baik nggak. Nah, 18 tahun transisi ke atas, father impact kembali penting. Sebenarnya identitas itu ditanam dari kecil, identitas gender, identitas rohani, ya, yaitu spiritual identity, who I'm in front of God, to my family, to my peers. Nah, itu penting. Siapa saya di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman. Ya, itu identitas. Sebenarnya harus dari kecil dan makin nyata waktu ada di usia 18 ke atas. Ya, dan selebihnya adalah culture impact. Artinya dia harus ambil keputusan sendiri dan banyak hal dia harus mengerti. Semua apa yang terjadi sesudahnya dipengaruhi oleh fase sebelumnya. Nah, orang tua apakah ada di sana perannya? Apakah Anda memberikan dampak besar kepada anak-anak atau tidak? Nah, dalam setiap fase pendewasaan, ya, tujuannya ada dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam sosial, dewasa sisanya adalah equipping, misalnya dewasa dalam hukum, dewasa dalam keuangan, segala macamnya. Nah, kita harus mengerti, ya, dalam membangun anak dalam setiap fase ada penting 2 hal, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Ada grace and the truth. Ya, mari kita baca Yohanes 1 ayat 17 sama-sama ya, dimanapun Anda berada, walaupun di mute ya. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Menarik. Bagaimana kita dalam kondisi seperti itu? Karena setiap fase anak, setiap fase itu ada tantangan, betul nggak? Kesulitan, dan ada tekanan, dan ada konflik. Nah, waktu kita menghadapi ini bukan sekedar teori. Ya, tapi kita harus sebagai orang tua, kita harus memiliki kasih karunia dan kebenaran yang datang dari Yesus Kristus, bukan datang dari dunia. Dunia tidak mengenal grace, dunia tidak mengenal truth, dunia hanya mengenal hukum, justification by human. Ya, jadi kita harus mengerti, banyak orang tua memakai pembenaran dunia. Oh, kata orang begini, kata ini begini, kata ini begini, kata psikologi begini, kata medis begini. No, itu adalah pandangan yang tidak boleh menjadi pandangan utama. Kalau kita mendidik anak sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan harus jadi utama. Lewat apa? Kebenaran firman dan kasih karunia. Arti kemampuan yang datang dari Tuhan. Karena mengubah manusia, ya, itu bukan kemampuan kita, betul gak? Grace itu bentuknya salah satu apa? Ya, doa. Kasih yang tidak bersyarat itu grace. Waktu kita memberikan anak kita acceptance, love, itu grace. Ya. Waktu kita memberi anak kita perhatian,
Ya, anak kita menerima perhatian itu, buat dia itu grace from us as parents. Tapi sebelum dia terima, dia tidak melihat itu grace. Nah, makanya orang tua kalau mau menjadikan apapun yang dia lakukan buat anak bukan sekedar kewajiban masakin lah, sekolah lah, uang lah, apa aja. Kita harus mengerti bukan sekedar apa yang kelihatan fisikal, tapi kita harus memberikan yang menjadi bentuk grace for them, the truth for them, bukan knowledge. Kebenaran firman, maksud saya bukan khotbah banyak, tapi firman yang hidup. Ya, kata Yesus, perkataanku roh dan hidup. Hidup. Kalau saya berkata pada anak saya, kamu mampu karena Tuhan. Itu truth. Ya, kata Paulus, kesanggupan kami adalah Kristus. Memang kesanggupan kamu adalah Tuhan, bukan kemampuan kamu. It comes from God. Waktu kita ngomong gitu, itulah kita memberikan kebenaran. Jadi anak kita tuh gagal, kita berikan kebenaran. Tapi kalau kita nggak punya kebenaran, kita nggak punya kasih karunia, kita semuanya kekuatan kita. Lawan dari kasih karunia apa? Our own strength, betul nggak? Kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Kehebatan kita nggak tentu bisa mengubah anak. Mungkin bisa ada porsi. Tetapi yang paling penting ada kasih karunia dan menghidupi kebenaran. Menghidupi kebenaran contohnya teladan kita. Hukum Taurat itu arti hukum, ngerti ya? Hukum itu artinya apa? Harus kan? Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Itu nggak tentu bisa mengubah. Kalau hukum Taurat bisa mengubah, orang Israel sudah berubah dari dulu. Buktinya makin waktu hukum Taurat nyata mereka makin susah. Karena hukum itu, Taurat itu ada beban. Tetapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus datang bukan dengan tuntutan. Jadi dalam didik anak harus ada atmosphere of grace. Penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Ya, ini penting. Ya, itulah prosesnya. Proses dari kasih karunia kata Yohanes 1:16. Apa? We walk from grace to grace. Betul gak? Kita berjalan dari kasih karunia pada artinya dari kesulitan pada kesulitan ada kasih karunia, dari sebuah tantangan, dari konflik ada kasih karunia, ada kasih karunia. Banyak orang berkata kita harus beresin. Memang kadang-kadang nggak tentu beres, tapi itu pun kasih karunia. Artinya we still have the love of God in us, the perfect spirit in us. Ya, kita lihat anak kita. Ya, kita harus percaya kita yang harus lebih dulu bertumbuh. Karena kalau enggak ya kita kasih hukum sama anak kita. Gimana sih ini nggak bisa? Ayo dong bisa makan, ayo dong bisa ini, ayo dong bisa itu. Tanpa sadar kita kasih hukum. Salah nggak hukum itu? Nggak salah. Tapi kita memberikannya bukan dengan Taurat, tapi kita berikannya dengan kasih karunia. Kamu bisa nak, ayo kamu bisa makan. Nah, sekalipun orang tua punya otoritas dari Allah dalam mendidik anak, orang tua harus memberikan ruang salah dan gagal dalam memenuhi standar dan pengharapan orang tua. Itulah grace. Gagal berapa kali, Bu? Berkali-kali. Waktu anak saya turun ya, pulang sekolah dulu saya ingat. Berkali-kali dia lupa, taruh sepatu aja lupa. Taruh tas aja lupa. Didik ulang, ingetin ulang-ulang. Itulah grace. Kalau nggak ada grace yang keluar apa? Tuntutan. You should do this. You should. Ngerti ya? Kamu harus sadar. Saya ingat waktu mendidik Benaya untuk menghafal satu kalimat. Karena dia nggak bisa fokus. 13 kali saya harus mengulang itu kalimat. Supaya dia hafal. Anak saya yang pertama kan tidak ada masalah hafal. Dia jadi dokter sampai hari ini karena punya kemampuan kan. Yang kedua kan nggak bisa. Jadi waktu saya tolong dia, saya bilang Tuhan beri saya anugerah. Kadang saya nangis di hadapan Tuhan, ya saya kembali ada kekuatan. Makanya lagu tadi benar sekali. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu, bukan sekedar Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa saya tidak mampu dan Tuhan memberi kasih karunia buat saya. Dan kasih karunia itu sudah disediakan. Mendidik anak tanpa kasih karunia akan menjadi orang tua yang penuh tuntutan. Tuntutan. Nggak ada ruang salah.
Makanya dalam proses kita bangun karakter dan mengarahkan anak pada tujuan, itu butuh waktu yang panjang dan berulang-ulang. Banyak orang tua nggak mengerti, didik anak itu bukan cara belajar masak. Cara belajar masak sekali 2 kali gagal, belajar kemajuannya banyak. Didik anak kasih peringatan pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, kita bilang, susah mama kasih kamu tahu. Sudah no grace, the grace is stop there. Ya, pengampunan ada batasnya. Belum 70 kali 7 loh, 7 kali aja belum. Ya, itulah butuh kasih karunia. Kita bukan cuma tahu banyak prinsip. Butuh kasih karunia. Makanya kita belajar tentang grace itu. Wow. Itu aja kita makin sadar, iya ya. Betapa hidup kita baik menaruh diri kita aja kita nuntut. Betul gak? Kita aja tuntut loh diri kita loh. Saya harus jadi ibu yang baik. Saya harus jadi wanita yang kuat. Saya harus ini. Ya, walaupun kita percaya Tuhan, wah roh Tuhan ada dalam diri saya. Kita harus. Saya mau tanya, Tuhan pernah nggak sih di Alkitab nuntut kita? Enggak loh. Tuhan tahu kita nggak mampu. Tuhan tahu kita bisa gagal. Tuhan tahu anak kita lebih bisa gagal lagi. Waktu saya lihat anak saya begitu yang kedua, saya mikir, aduh, Tuhan kenapa waktu dulu ya? Kenapa Tuhan beri saya anak seperti itu ya? Disitulah saya sadar, supaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saya. Ada ayatnya juga. Dan waktu orang lain melihat saya punya kasih karunia berlimpah, di situ mereka melihat Tuhan. Kenapa melihat Tuhan? Karena di situ batas saya terbatas, tapi saya melihat Tuhan yang tidak terbatas. Jadi saya sadar, saya nggak perlu membuktikan orang-orang bahwa saya ibu yang hebat. Tapi saya membuktikan kepada orang lain bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ya, setiap orang bilang kok bisa? Ya, kasih karunia. There is always grace and grace. Baik. Ya, ingat, bangun karakter lebih butuh grace lagi. Makanya setiap hari kita harus bangun dan melihat Tuhan, Engkau baik. Waktu kita mengakui Tuhan baik, kita mengakui ada kasih karunia yang berlimpah. Amin. Waktu kita melihat kita gagal, selalu ada Tuhan. Itulah grace. Ya. Jadi membangun anak harus dengan kasih karunia dan kebenaran, bukan dengan tuntutan dan hukum. Hukum ini, hukum makan, hukum apa dia? Nggak salah dengan aturan makan, betul ya ibu-ibu ya, nggak salah. Tapi kadang-kadang kita harus cepat berubah, nggak bisa, susah. Ya, sampai hari ini nggak ada yang perfect. Kita aja nggak perfect, tapi saya selalu memberi ruang buat diri saya juga penuh kasih karunia. Amin. Ya, ada kasih karunia buat saya. Oke. Berjalan dalam visi. Ya, ini ayat yang untuk meneguhkan kita berjalan dalam visi. Baik orang tua dan anak perlu minta kasih karunia. Anak kita perlu. Tuhan, aku nggak sanggup. Ajarkan anak kita, Tuhan. Waktu anak saya gagal, saya ajak dia minta kasih karunia pada Tuhan. Ibrani berkata, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ketika ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Teman-teman, saya tahu banyak di antara kita yang lelah jadi ibu. Kita butuh kasih karunia. Saya ingin katakan, mengapa imam besar yang kita punya itu beda? Dulu, imam besar itu, biasanya yang disebut imam besar itu orang yang di Israel itu. Kalau ada imam besar dulu kan cuma satu ya. Imam besar. Kalau ini imam besar yang kita punya Yesus. Imam besar dulu di Israel itu hidup dalam istana yang mewah, tempat mewah, jauh dari penderitaan. Makanya imam besar yang seperti itu, ya kalau dia pergi kemana ada keretanya khusus. Kalau imam besar yang dulu nggak pernah ngerasain kesulitan rakyat. Tapi imam besar yang kita punya siapa? Yesus. Dia merasakan apa yang Anda rasakan. Dia hidup sebagai anak tukang kayu. Dia berkeringat, dia jalan kaki. Orang besar naik kuda, kereta mewah. Dia dicobai, dikatakan. Tapi dia tidak berbuat dosa. Kalau kita lelah, datanglah ke tata kasih Tuhan. Engkau telah jadi.
Kelemahan artinya infirmities atau asthenia, arti kelemahan tubuh. Karena tubuh ini ada batas. Bisa juga sickness, kesakitan. Kita datang. Ya. Imam besar yang pernah melewati bait itu yang merobek tirai itu. Semua kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku capek, anakku ini begini, suamiku begini. Tuhan, aku sendirian. Aku tidak ada orang lain. Itulah imam besar. Ibu-ibu yang dikasihi, jangan menyerah. Mari kita melihat imam besar kita. Mungkin sampai kita meninggal, anak kita pun belum seperti yang kita harapkan. Tapi minimal dia harus kenal Tuhan, itu pasti. Dia harus kenal bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Bahwa Tuhan ada bersama dia. Itu jauh lebih penting. Baik, ada beberapa hal penting untuk kita memulai sebagai orang tua dalam kita mendidik anak di dalam kasih karunia. Yang pertama, praktisnya. Kasih karunia dalam menghadapi perilaku anak. Yang bikin kita lelah apa? Anak susah konsentrasi, susah tenang, tunjukin tidak taat, ibadah gak? Dekat gadget, suka iseng, berkelahi dengan siblings, kasar. Percayalah, waktu kita berubah, anak kita juga akan berubah. Perilaku anak memang tidak bisa langsung berubah. Kita harus pelan-pelan membentuk. Ulangi, ceritakan kebenaran. Jangan waktu konflik kita konfrontasi langsung. Kalau masih kecil bisa dipegang. Kalau remaja tunggu dia tenang, kita bicara. Yang harus tenang lebih dulu orang tua, bukan anak. Kita nggak boleh lihat masalah itu besar. Ya. Nah, jadi kita harus lihat ya apa misalnya dia nggak mau belajar, jangan kejar belajarnya. Kejar dia tenang dulu, dia sukacita. Karena belajar itu mesti happy, yang disebut belajar sekolah. Kalau nggak happy apapun nggak bisa. Beda dengan hal-hal kita mendengar Tuhan, dia sanggup menerima kita lagi nggak happy juga. Ya, kondisi apapun bisa datang ke Tuhan. Tapi kalau kondisi belajar, kita butuh menolong anak kita untuk tenang, happy. Nah, orang tua harus hidup itu tenang. Kalau dia nggak siap, kita harus menang dulu dalam dia ketenangan. Untuk berubah tidak iseng, berubah untuk bisa konsentrasi, berubah untuk tenang, berubah untuk taat. Itu butuh berulang-ulang dilatih. Dan kita harus punya daya tahan endurance. To teach endurance, to train endurance, to telling Bible stories, endurance to pray for them, untuk berdoa, untuk mengatakan, ini salah nak. Kalau nggak bisa, gimana sih? Nggak bisa. Karena itu menjadikan hukum, bukan kasih karunia. Kasih karunia untuk bertahan, kasih karunia untuk menasehati, itu penting. Ya, bangun karakter dengan kasih, bukan dengan tuntutan. Ya, bukan dengan kata-kata kasar. Ingat, parenting itu bukan pengetahuan, metode, bukan. Parenting itu harus ada wisdom of God, because gini, kita lagi menghadapi orang, anak yang masih belum dewasa. Yang belum dewasa kita dewasakan dengan kesabaran. Kasih itu sabar, artinya sabar untuk menanam yang benar sampai jadi. Ya, untuk anak saya bisa beresin ranjang itu berulang-ulang saya ngajar, kadang bertahun-tahun, kok lupa lagi ya. Endurance. Jangan berkata gini, capek udah biarin deh berantakan, atau saya aja beresin lebih cepat. No. Endurance artinya bertahan dengan standar ini, tapi tidak menuntut untuk dipaksa masuk dalam standar, ya. Nah, kalau enggak, ya kita jadi stres kalau nggak ada grace. Udah stres pernikahan kita, susah nyatu sama suami, saling nyalain, ribut nih. Tanggung jawab siapa nih? Ya. Atau kita mungkin nggak mukul anak, enggak. Mukulnya mukul meja. Saya kesel. Ya. Nah, makanya perlu ada prinsip-prinsip rohani, ya. Misalnya jangan manjakan anak dengan uang, jangan fasilitas yang menjadi satu-satunya. Ya, fasilitas itu boleh, ya, bukan salah, tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, prioritas. Kalau ada masalah fasilitasnya ditambah gitu, bukan.
Ya, kita harus ajarkan anak bagaimana yang disebut boros, bagaimana yang disebut tidak boros. Itu kan perlu ajaran. Ya, perlu proses pendewasaan ya. Uang itu kenapa begini, kenapa harus tabung ya. Kita harus tenang. Kita harus sabar mengajar berulang-ulang. Perilaku anak ya, gadget ya. Ada orang tua paksa rebut gadget dari anaknya waktu dipanggil. Ya anaknya masih remaja, dia mukul. Walaupun tidak maksud mukul, dia kesel, tiba-tiba diambil. Kita harus tenang. Nah, pause sebentar, mama mau bicara. Terus anaknya, pause, kenapa, Mak? Mama mau kamu dalam 5 menit bisa selesai, Nak, untuk kita makan. Oke? Ya, tatap mata dia. Itulah yang disebut belajar terus endurance. Ya, kadang kita tuntut, ngerti ya? Nuntut berarti harus langsung. Nah, ada kasih karunia nanti. Dia nggak terima kasih karunia, betul nggak? Anak butuh terima kasih karunia. Ya, kasih karunia dan kita menghadapi perilaku anak. Ingat, perilaku anak tidak dapat langsung berubah. Anda harus sabar melihat apa yang perlu Anda ajarkan. Yang kedua, kasih karunia dalam melatih tanggung jawab. Sekalipun anak kita dibawa kepada kasih dari kita, membawa kepada tujuan, walaupun dia belum mengerti, dalam prosesnya selain perilakunya harus diperbaiki karakternya, dalam tanggung jawab itu dia harus diajar juga. Ya, nah orang tua dalam melatih tanggung jawab penting nih. Ya, satu kunci pertama supaya tidak lelah melelahkan diri sendiri. Orang tua perlu bedakan waktu ngajarin tanggung jawab itu apa yang penting, apa yang kurang penting dalam pertumbuhan anak dewasa. Kalau kita melihat yang penting adalah hal-hal yang menjadi daerah konflik, hati-hati. Ya. Anda melihat ini penting buat masa depan dia, tetapi butuh kesabaran. Ini penting buat, jadi Anda kan bisa, yang tadi saya bilang, hanya prestasi, nggak apa-apa lah, jangan terlalu difat, asal dia bisa melewati sekolahnya dengan baik. Gitu. Jangan harus juara, harus apa, kan nggak penting kan, kalau nggak mampu. Gitu loh. Misalnya anak saya yang kedua, buat saya yang penting dia mandiri dulu. Bisa baca, bisa tulis, ya itu dulu saya taruh, karena saya tidak terlalu menuntut, akhirnya dia kalau bisa lewat itu anugerah. Ya. Nah, yang kalau besar saya memberikan dia coba segini. Ini yang penting. Tapi nggak penting kalau dia sampai ada gagal sekali, saya bilang it's okay. Ya, yang penting kamu belajar. Jadi banyak orang tua nggak tahu yang mana penting, yang mana kurang penting. Semuanya dianggap penting. Ada orang tua yang minum jus aja dianggap penting, sampai ribut sama anaknya bertahun-tahun. Ya. Makan vitamin penting, jemur itu penting. Sampai ribut dan anaknya tidak pernah mau ngobrol lagi sama orang tuanya. Banyak orang tua tuh nggak bisa bedain yang penting. Kita lelah, dia lebih lelah lagi anak kita. Gitu loh, ini contoh ya. Oke, yang kedua, bangun ulang pola rutin hidup orang tua di rumah. Ingat ibu-ibu, masak nggak usah terlalu banyak, secukupnya. Ya, kurangi proses masak, kurangi kelelahan, jangan selalu kesejahteraan fisik anak ada yang utama. Ya, jadi kita harus mengerti apa sih pola rutin. Anak harus dipola rutinkan, apalagi banyak masa pandemi ini baik di rumah ya. Pola rutin penting. Misalnya waktu kapan main, ini kapan dia bebas, supaya kita juga tahu kapan waktu kita harus ingatkan, kapan kita nggak perlu ingatkan. Waktu bebas itu nggak usah diingatkan terlalu banyak. Kalau kita nggak mengerti, kita ribut loh. Ngerti ya? Nah, yang ketiga, kasih karunia itu dan melatih tanggung jawab adalah melihat hal yang positif. Selama anak banyak di rumah, saya mendorong para ibu-ibu, ambil kesempatan bangun hubungan lebih dalam, temukan kelebihan, kekurangan anak. Sangat tergantung pada usia. Apakah anak kita sudah bisa diajak dialog? Temukan, kembangkan hobinya, supaya anak kita nggak lari misalnya ke gadget. Ya, ada kasihkan nih, jangan bilang gini, saya mah apa-apa nggak tahu. Saya mah yang penting masak. Saya mah apa-apa nggak tahu. Saya mah yang penting kerja loh. Kita lagi ajak anak kita bertanggung jawab dengan cara apa? Melihat hal yang penting kurang penting, dengan kita sendiri menemani, ada waktu menemani anak, ya,
apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng, melihat hal yang positif, anak mungkin ada kelebihan ini, kita temani. Saya tuh bukan orang suka musik loh. Waktu anak saya tahu dua-duanya suka musik. Ya, saya tuh banyak temenin mereka loh di samping loh. Kadang-kadang buat saya habisin waktu buat saya sendiri, tapi saya bertahan, saya endure untuk saya menemani mereka, dengerin musik-musik yang kadang-kadang saya nggak ngerti, tapi saya memberikan antusias. Anak saya jadi hargai kehadiran saya. Memang ini nggak langsung terjadi. Mereka melihat ada kasih karunia di mamanya, tidak menuntut tapi malah menemani. Nah, disitulah satu titik saya bisa kasih masukan loh buat anak saya. Ini baik, ini nggak baik. Ini benar, ini tidak. Banyak orang tua maunya cepet. Lah kan saya orang tua, saya langsung dong kasih nasihat dong katanya. Ya iya, belum juga dia merasa nyaman, aman, kita nuntut. Kita bukan datang dengan tuntutan, kita datang dengan kasih karunia. Yang membuat mereka terima kasih karunia. Yang terakhir, memberikan kasih karunia pada anak melalui perkataan dan tindakan. Nah, kita harus kenali nih, orang tua perfeksionis ya, saya lihat ya, kadangkala punya tuntutan tinggi pada anak dan hasil. Kalau orang tua cuek, tidak punya standar, kadang biarinin aja, kira-kira ya yang penting inilah, yang penting ini. Sehingga anak juga kadangkala tidak tentu menghasilkan hasil yang diharapkan. Apa yang harus dilakukan? Dalam kasih karunia kita membawa anak kita kepada visi Tuhan dalam prosesnya, penting kita belajar bukan soal hasil dan standar. Ya, bukan hasil atau standar lebih dulu, itu kedua, bukannya berarti nggak penting. Artinya perkataan kita, tindakan kita, apakah menghasilkan respon anak benar nggak? Atau menjadi responnya memberontak? Saya percaya ya, Efesus 4 ayat 15 berkata gini. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Arti bahasa Inggrisnya lebih bagus, yaitu speaking the truth in love. Kalau bahasa Indonesia tidak tepat. Inggrisnya tepat. Berbicara kebenaran dalam kasih. Sehingga bisa anak-anak bertumbuh di dalam apa? Segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita mau anak-anak kita takut sama Tuhan kan? Tapi kita harus ucapkan kebenaran dalam kasih. Bukan ucapkan ketidakbenaran loh. Ucapkan kebenaran. Bukan ucapkan pembenaran alasan kita, motivasi kita, agenda-agenda kita yang tersembunyi. Enggak. Speaking the truth in love. Karena kasih tidak pernah gagal, bicaralah dengan benar. Ini dosa. Jangan bilang, dosa tahu dosa, kamu masih berani lakukan. Mama ajarin apa kamu selama ini? Tidak ada love, yang ada adalah penghakiman. Yang kedua, Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor. Orang kalau dengan perkataan kita ada kasih karunia untuk bangkit, untuk melakukan. Ya, kalau perkataannya sia-sia, nggak ada kasih karunia buat dia untuk bertindak sesuai apa yang kita comprehend with our words gitu. Ya, nah ayo, mama akan bantu kamu nih bereskan ranjang begini. Kalau gagal, nggak apa-apa, besok coba lagi ya. Terus kita memberi kesempatan tanpa henti sampai satu titik dia mengerti bahwa bukan masalah pengharapan lagi, masalah mamanya mengasihi dia. Apa yang disentuh oleh kasih tidak pernah gagal. Tapi apa yang disentuh dengan hukum atau tuntutan akan menghasilkan pemberontakan. Tapi bukan berarti standar yang salah. Pendekatan, perkataan, tindakan kita harus benar. Ya, standar tidak diturunkan, tetapi mengutamakan kasih karunia dalam proses mendekati itu penting. Ya, jadi saya mendorong para orang tua. Bukan harapan kita yang harus dipenuhi. Ya, anak butuh waktu lewat kasih karunia yang diberikan terus-menerus sehingga dia melihat hidup dia merdeka untuk salah, untuk bangkit, untuk coba lagi. Nah, itu yang penting. Ya. Nah, saya mau nutup dengan ini. Ingat. Parenting with grace, ya artinya orang tua tugasnya bukan menjadikan anak pintar, bahagia, tapi jadikan anak kita murid yang taat, murid Kristus yang taat pada kebenaran Allah. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan.
And all your children, thy children, shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. Artinya, kita sedang bawa anak kita, dia punya hati yang bisa diajar oleh Tuhan. Lewat siapa? Kita. Sampai kesejahteraan mereka adalah ada di dalam mereka. Ya, murid Kristus yang taat pada kebenaran dan punya tujuan kekal, bukan tujuan sementara. Ya, bukan. Jadi saya percaya segala masalah kelelahan ada, parenting bentuk apapun tidak menghilangkan tantangan dan masalah, tapi membuat kita melihat always there is grace and the truth dalam hidup kita. The grace from the Holy Spirit, the truth from the Bible. Ya, kebenaran-kebenaran firman yang menolong kita. Kalau itu mengubah kita, itu akan mengalir mengubah anak-anak kita. Ya memang ini nggak mudah. Ya, tatkala kita lelah, ingatlah, ada tahta kasih karunia Tuhan tersedia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saya mau meneguhkan kita semua, teman-teman, jangan menyerah. Hidup memang terus ada masalah, tapi kasih karunia tidak pernah berhenti. Itulah kita berlawanan dengan dunia, ya, berlawanan dengan kondisi sekitar. Kita pasti capek, nggak mungkin enggak. Tapi kita datang dan berkata, Tuhan, aku butuh ketenangan. Hari ini, bolehkah sebelum tanya jawab kita berdoa lebih dulu ya? Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu di dalam kehidupan kami, banyak hal yang mungkin kami belum mengerti. Kami belum mengerti ujungnya, tapi hari ini kami mengerti ujungnya bukan kami, bukan tentang apa yang kita harapkan, bukan tentang apa yang kita inginkan, bukan tentang apa yang kita gumulkan, tapi ujungnya adalah tentang apa yang kau ingin taruh dalam hidup kami. Kebenaran yang kau taruh, kasih karunia Tuhan yang kau taruh dalam hidup kami. Yang membuat kami bertahan menghadapi segala, membuat kami tidak menyerah Tuhan. Mungkin anak-anak kami belum sesuai harapan, tapi Tuhan ampuni kalau kami senantiasa taruh tuntutan lebih dulu. Tapi hari ini kami mau taruh grace lebih dulu, kasih karunia lebih dulu. Sehingga standar apapun Tuhan, mereka tidak akan mengeluh, mereka tidak akan memberontak, mereka tidak akan lari, bahkan menutup hatinya buat kami. Hari ini Tuhan kami berdoa para suami juga, supaya mereka juga sadar bahwa mereka, Tuhan, para ibu-ibu tidak bisa sendirian. Ibu-ibu ini butuh didukung sebagai satu tim bersama suaminya. Tuhan, bukan fasilitas yang kami inginkan kejar, Tuhan, tetapi kedewasaan rohani, kemampuan untuk mengandalkan Tuhan ada dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan dengan para wanita single di tempat ini. Kami tidak, Tuhan, menyerah terhadap tantangan dan keadaan, tetapi kami ingin melihat kasih karunia Tuhan cukup buat setiap kami, Tuhan. Dan hari ini berikan kami, Tuhan, hikmat dalam kasih karunia, supaya kami bisa berjalan terus dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Hamba berdoa Tuhan, Kau akan bicara lebih jauh dan lebih kuat buat setiap kami, supaya kami melihat bahwa hidup kami bukan sekedar tentang kami. It's not about us, but about God lah. About God, about your truth, your love, your grace. Thank you Jesus. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Saya kembalikan kepada Risma. Amin. Terima kasih Bu Sun untuk sharingnya. Persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, saya kasih waktu. Mungkin di unmute. Silakan. Jangan malu, jangan boleh sungkan. Lewat chat atau langsung. Ya boleh di chat, boleh langsung. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau mau disaksikan. Kelihatannya semua sudah mengerti. Oh belum Bu, saking bingungnya. Tidak apa-apa. Silakan. Liz, ada pertanyaan dari peserta, kalau tanya jawab recordnya tetap atau dimatiin ya? Kamu ada kesempatan menginjili orang sampai orang itu
terima Tuhan, karena kan kalau dia meninggal yang penting dia ketemu Tuhan, betul nggak? Gitu. Jadi anak saya punya keyakinan kokoh, kata Paulus di kitab Roma, saya punya keyakinan kokoh di dalam Injil. Nah, dapat nggak tuh keyakinan kokoh? Tapi orang-orang yang lahir baru dari kecil biasanya kokoh. Jadi dia tidak dipengaruhi kebaikan manusia. Kebaikan kan tidak menyelamatkan manusia, betul nggak ibu-ibu? Kan bukan, kata Paulus di Efesus, kita bukan diselamatkan karena kebaikan. Kita diselamatkan karena iman. Kalau anak kita tidak mengerti iman dan kebaikan, maka dia akan melihat orang Kristen yang penuh kelemahan, orang Kristen yang penuh dengan yang belum bertobat dan dewasa rohani, akan dijadikan ukuran. Memang ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah iman. Wong Yesus mati di kayu salib yang di sebelah penjara, belum sempat berbuat baik kok bisa masuk Firdaus ya. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Kita harus katakan mana anak kita. Bukan kebaikan manusia. Manusia baik tidak akan diselamatkan. Manusia percaya Tuhan dia akan diselamatkan. Jadi fondasi kerohanian harus menjadi sebuah kekuatan dasar. Dunia ini akan baik menggoncangkan anak-anak kita. Saya ingin menguatkan para ibu-ibu, meneguhkan. Kalau firman tidak cukup kuat ditanam dan tidak menjadi sebuah kehidupan yang menguatkan kita, maka itu akan membuat kita semua ragu. Anak-anak kita juga ragu, betul nggak? Gitu. Ya, firman itu logos, harus jadi kehidupan. Rema. Kalau enggak, mereka cuma punya pengetahuan. Lama-lama mereka pertanyakan Alkitab juga sih, kau nggak ngalami. Nah, saya memberi encouragement buat kita, teguhkan anak kita lewat firman. Lewat pengalaman rohani, doakan mereka punya pengalaman sama Tuhan. Apa yang mereka alami sama Tuhan, secara pribadi nggak bisa diambil oleh siapapun. Itu akan menjadi harta rohani mereka. Ya, anak saya yang laki gitu. Saya berkali-kali melihat Tuhan nyata, bagaimana dia menolong, bagaimana dalam kritis saya merasakan ada ini, damai, ada. Nah, itu pengalaman kekayaan itu. Loh, anak-anak kita sekarang ya, semuanya apa dikasih. Kayak kita jadi Tuhannya. Bu I ngerti lah maksud saya. Ya, apa juga dikasih, betul nggak Bu I ya? Mereka nggak ngeliat Tuhan, ngeliat kita. Lihat kita jadi Tuhan. Mereka tidak punya pengalaman Tuhan, mereka punya pengalaman ditolong. Bukan Tuhan ada gembalaku, mamaku gembalaku. Makanya buat mereka Tuhan itu jauh. Oh, ada mama kok, itu humanistik. Mama is my helper, mama is my savior. Gitu ya. Saya suka berkata sama anak saya pernah sekali ya, anak saya pernah bilang begini, waktu remaja nih saya ingat. Ma, saya mau nonton Twilight, saya ingat ya. Twilight itu kan film ya yang apa tuh? Ada serigala ya, begitu ya. Pokoknya ya. Saya bilang, it's not useful for you. Itu tidak berguna buat kamu nonton. Lebih baik kamu nggak usah nonton. Tahu nggak apa yang anak saya ngomong? Mama, kok ngelarang-larang saya? Terus saya bilang begini. Nah, kalau kamu percaya Tuhan ada dalam diri kamu, tanyalah sama Bapak Surgawi. Boleh nggak nonton? Saya tantang anak saya loh. Ibu-ibu, saya waktu ngomong gitu, saya sendiri khawatir nggak? Khawatir. Saya doa. Tuhan bicaralah dengan cara apapun sama anak saya. Apa yang terjadi? Besok pagi dia bangun, dia bilang, Mas, seperti ada yang ingatkan saya dan kuatkan saya nggak boleh nonton. Itu suara Bapak Surgawi katanya. Saya nangis loh ibu-ibu. Saya pertaruhkan iman saya pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kamu nggak bicara, habislah sudah perkataan saya. Saya juga bergumul ibu-ibu. Saya pertaruhkan iman saya. Saya berkata, Tuhan, kamu pasti akan bicara dengan cara apapun. Walaupun tidak audible dia dengar. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup dia. Ya, saya tidak boleh nonton dan saya tidak perlu nonton itu. Tapi disitulah pengalaman demi pengalaman Tuhan memimpin dia. Saya ada kelelahan, ada. Tapi saya juga melihat Tuhan, ada kasih karunia yang membuat saya bertahan. Jadi saya mau kuatkan Bu Ira. Ya, anak-anak kita bisa di tengah bangsa yang bengkok, tetapi dia harus lurus hatinya dengan firman dan kasih karunia yang kita berikan. Jangan takut, ingat setiap benih yang kita tanam, itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi ada beberapa hal penting juga yang harus kita lakukan. Injili anak kita sampai tuntas. Banyak orang tua pikir sudah dimasukin sekolah minggu udah tuntas gitu loh. Belum tentu, dia lahir baru. Dia harus lahir baru. Born again in spirit. Ya, itu penting. Oke? Saya berharap ini bisa menolong kita semua. Terima kasih Bu Sun.
Masih ada waktu Ibu Sun? Kalau ada yang mau tanya lagi? Bisa Boleh Lisma? satu pertanyaan lagi? Oke, silakan Ibu Ing. Masih ada waktu ya, Bu Sun? Selamat Tinggi. sore. Tinggi Bu Saya Ing. mau tanya. Kayaknya ini di luar, ini biasanya masih di bawah pendidikan anak-anak ya Bu Sun. Kalau ini saya mau bertanya tentang yang sudah berkeluarga. Bagaimana cara kita ya Bu Sun untuk mendidik anak dan memberi masukan dengan anak yang sudah berkeluarga, supaya kita memberi masukan itu mereka tidak merasa tersinggung atau mencampuri dalam kehidupan mereka. Itu yang saya tanyakan, Bu Sun. Matur nuwun. Sami-sami Bu. Ya, pertanyaan bagus. Gini, hubungan kasih di dalam hubungan orang tua dan anak itu sangat penting sekali dibangun dengan di-maintain, dijaga. Hubungan kasih itu satu selalu akibatnya, yaitu ada rasa aman. Kalau hubungan baik-baik, kalau tidak ada rasa aman, semua jaga jarak, itu bukan hubungan kasih. Ya, pertemanan biasa. Nah, hubungan kasih harus dibangun. Saya bangun itu sama anak saya dari kecil, terus sampai hari ini. Jadi mereka sampai hari ini, yang satu udah umur 27, satu umur 24. Yang 27 udah mau menikah Bu Ing, nanti setahun lagi. Ya. Jadi kita harus sabar membangun hubungan kasih lebih dulu. Artinya gini, dia aman untuk kita bicara, dia aman untuk mendengar kita. Sampai hari ini kedua anak saya bahkan untuk dengar kita khotbah aja setiap minggu, mereka tuh seneng. Mereka seneng duduk dengar kita gitu loh. Kadang-kala kita udah selesai khotbah pun mereka lihat linknya gitu loh. Ya dua-duanya. Mau tahu khotbahin apa nih mama papa gitu loh. Ya, artinya mereka senang dengan kita ngobrol, kalau kita gali, kita bercanda. Nah, yang penting tipsnya sederhana, bangun hubungan kasih yang pertama, sampai ada rasa aman dan percaya. Dia percaya nggak? Kalau kita ngomong dia nggak punya prasangka buruk, artinya mungkin kita bisa salah ngomong, kita bisa nggak sesuai dengan harapan dia, tapi dia percaya kita tuh tujuannya kasih, betul nggak? Nah itu pertama. Yang kedua, ya kita selalu dalam berbicara sama anak, ini banyak bertanya dulu, tanya dulu, ya bagaimana soal ini, pandangan dia, karena kadang-kadang kita belum dapat pandangan dia, kita udah memberi masukan. Nah, pandangan ini penting sekali supaya kita bisa memahami apa yang dia rasakan, masuk dulu dalam dunia anak, supaya kita memahami bagaimana cara kita beri masukan. Itu saya terjadi sampai hari ini. Dan yang ketiga, bicaralah dengan hati. Misalnya, anak saya tuh kalau lihat saya marah ya, kadang saya nggak mau ngomong, dia begini, Mama marah ya sama saya. Mama keberatan di hal apa? Sama, saya juga tanya dia gitu. Kamu sedang sedih sama mamanya. Jadi bukannya marah-marah. Atau bukan kita sedang interogasi. Kamu sedih kan ya? Mama salah ngomong. Ya nggak usah ngomong gitu. Mungkin benar juga. Yang kita harus tanya, ya hati kita. Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang perlu mama perbaiki? Ya. Dan itu menolong hubungan kita dalam, deep. Ya, enggak permukaan gitu loh. Ya, jadi kita bisa hati, iya, saya kecewa tadi mama ngomong itu. Oh, nggak usah tutupin, kata maafkan mama. Tidak ada maksud sama sekali. Ya, mama ingin kasih masukan, tapi mama mungkin salah bicara. Nah, dari situlah kita bisa masuk lebih dalam. Ya, dan yang keempat, yang penting perkataan kita ada kebenarannya. Ya, ada kebenaran dan mendatangkan kasih karunia, bukan tuntutan. Ya, saya rasa itu cukup jelas buat Wing. Ya, sehingga dia waktu dengar ada semangat. Ciri-ciri kasih karunia itu ada semangat. Iya ya, saya salah ya. Kan kita maunya gitu kan, benar nggak? Saya mestinya begitu. Wah, makasih Mawa, itu udah ada kasih karunia. Artinya dia menerima dengan rela bahwa dia salah, dia butuh masukan ya itu. Oke, tapi proses itu dilewati dulu. Oke? Tuhan memberkati Lisma. Matur nuwun Bu Sun. Sami-sami Bu Ing. Oke, untuk yang lain mungkin kalau nanti ada yang mau tanya bisa disimpan nomornya Ibu Sun, sudah di chat. Kalau misalnya malu boleh pribadi.
Tapi Ya nanti- sabar ya kalau jawabnya telat, Lisma. Iya ngerti lah. Soalnya Ibu Sun mau ada meeting lagi nih habis ini. Terima kasih Ibu Sun sudah mau berbagi firman Tuhan. Terima kasih semua peserta yang sudah boleh hadir, mendengarkan, dan meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih sekali. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri meeting kita,